Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak kelas 9? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Nak, kita langsung saja ya Nak ya. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan sedikit materi tentang kelanjutan Nak dari teks pidato persuasif, yaitu bagian yang kedua, menelaah dan menyusun teks pidato persuasif. Baik Nak, kita langsung masuk ke materi ya Nak ya. Oke, yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Jadi Nak, kita akan membahas tentang struktur dari teks pidato persuasif secara umum ya Nak. Yang pertama adalah pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Isu yang dimaksud misalnya tentang perlunya melestarikan hutan dan menjaga lingkungan. Jadi Nak, ini pengenalan isu. Di dalamnya ada apa yang akan disampaikan oleh seorang pemidato atau orator ya, artinya orang yang akan berpidato tersebut. Kemudian yang kedua disusul dengan rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen tersebut. Argumen itu misalnya bahwa hutan dapat menyuburkan, menyejukkan, dan memperkaya keindahan lingkungan. Jadi Nak, di dalam rangkaian argumen ini Nak, ada beberapa pendapat pribadi dari penulis atau pembicara yang disampaikan dalam teks pidato persuasif tersebut. Kemudian yang ketiga Nak, pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks pidato persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Di dalam bagian ini Nak, ini akan ada ajakan-ajakan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya supaya mengajak pembaca atau pendengar dari pidato tersebut agar melakukan atau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh seorang pemidato tersebut. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Jadi Nak, karena kita mempelajari tentang teks pidato, kalau secara tersurat Nak, berarti itu dituliskan langsung di dalam teks pidato tersebut. Akan tetapi kalau tersirat, itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan kalau kita memahami apa yang disampaikan atau dituliskan oleh seorang penulis pidato tersebut. Ajakan itu Nak, misalnya untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap hutan agar lingkungan indah dan subur. Jadi Nak, di situ akan jelas ada beberapa kata ajakan ya. Mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap hutan agar lingkungan kita selalu indah dan subur. Jadi ada kata-kata ajakan ya. Mari, ayo, segera, dan sebagainya lah ya. Jadi ada ciri-cirinya, ada kata-kata ajakan di dalam bagian tersebut. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi Nak, kaidah kebahasaan ini adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan orang kedua. Jadi Nak, di sini Bapak berikan contohnya ya. Contohnya ya, yang pertama adalah hadirin. Ya. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu contohnya Nak ya. Lalu ada kata Bapak Ibu ya. Ini yang sering kita dengar ya dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara ya. Saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman ya, dan lain sebagainya ya. Yang jelas ini mengacu atau melihat kepada audiens atau orang yang kita berikan
pidato ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan ya yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi ada beberapa kata-kata teknis atau kata-kata istilah biasanya menggunakan kata-kata serapan asing ya ya. Contoh ya, teknologi ya, terus kamuflase ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif ya. Jadi di sini maksudnya argumentatif ini ada alasan yang disampaikan di dalam teks tersebut ya. Misalnya jika, maka ya. Jadi jika kita bisa menjaga kesuburan tanah, maka erosi akan bisa kita hindari. Nah, jadi ada argumen dari seorang pemidato di dalam bagian ini. Lalu kata sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu ya. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam bumi ini ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Nah, di sini maksudnya kata kerja mental itu yang mengandung perasaan ya, atau yang bisa berhubungan dengan perasaan manusia ya. Yang pertama contohnya ya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan. Jadi itu berupa kata kerja tetapi berhubungan dengan mental seseorang atau dengan perasaan seseorang ya. Berasumsi, menduga ya. Jadi kalau kita menduga itu ada perasaan atau ada semacam rasa yang belum pasti ya karena itu masih berupa dugaan ya. Berpendapat, berasumsi. Berasumsi ini hampir sama dengan menduga ya. Cuma kalau berasumsi ini kita sudah bisa memberikan sedikit penilaian ya. Nah, kelanjutannya itu adalah menyimpulkan. Menyimpulkan ini pasti sudah didapatkan hasilnya. Kemudian yang kelima menggunakan kata-kata perujukan ya. Jadi di sini digunakan kata-kata perujukan untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh seorang pembicara. Nah, contoh ya, merujuk dari perkataan Menteri Pendidikan ya, contohnya. Jadi berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan itu dijadikan sebagai rujukan atau sebagai acuan ya seorang pemidato di dalam membuat teks pidatonya tersebut. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif ya. Jadi di sini ingin Bapak sampaikan ya secara umum bagaimana langkah-langkah membuat teks pidato persuasif tersebut ya. Walaupun dulu kamu sudah berpraktek ya secara acak, itu sebagai awal ya atau pemanasan bagaimana cara membuat pidato persuasif ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan langkah-langkah yang betul ya Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu tema atau pokok pidato yang akan kita sampaikan. Nah, temanya apakah tentang pendidikan, apakah tentang sosial, apakah tentang kebersihan ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan dalam pidato. Setelah kita menentukan tema, kita lalu membuat pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Nah, ini nanti tujuannya akan menjadi apa saja yang akan dibahas di dalam teks pidato tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Jadi seorang pembicara tentunya memiliki tujuan tertentu di dalam membuat teks pidato ya. Contohnya, kalau temanya adalah tentang kebersihan atau tentang lingkungan hidup, maka tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan atau untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, kalau sudah ditentukan tema, sudah menentukan pokok-pokok pidatonya apa saja, lalu tujuannya apa, lalu disusunlah kerangka pidato ya ya. Nah, kerangka ini nanti akan mempengaruhi panjang dan pendeknya teks pidato tersebut, dan tentunya nanti akan mempengaruhi durasi dari pidato ya atau waktu di dalam menyampaikan teks pidato persuasif tersebut. Kemudian yang kelima, setelah dibuat kerangka pidato, maka selanjutnya adalah mengembangkan
kerangka pidato tersebut ya, sehingga nantinya bisa menjadi naskah pidato yang rapi. Nah, setelah selesai semua nak, tentunya kita melihat lagi nak, apakah ada kesalahan kita menggunakan penulisannya, atau mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan. Nah, itu masuk ke bagian akhir ya nak. Nah, ini tidak Bapak tuliskan memang sengaja karena ini secara umumnya nak ya. Jadi yang langkah yang terakhir itu adalah kita menyunting nak ya, atau mengedit atau mengecek kembali apakah yang sudah kita tuliskan tersebut itu sudah betul dan sudah sesuai dengan tujuan kita nak ya nak. Nah, setelah selesai semuanya nak, nah barulah itu nanti disampaikan di khalayak umum atau kepada audiens. Nah nak, mungkin itu ya nak ya, yang bisa Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Untuk tugas selanjutnya silahkan dilihat di Google Classroom, nanti akan Bapak instruksikan di situ ya nak ya. Yang jelas Bapak ingin kalian melihat video ini dari awal sampai akhir nak ya, karena inilah yang akan menjadi pemahaman buat kalian, selain kalian bisa membacanya di buku yang sudah dibagikan kepada kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian ya nak ya dari Bapak. Kalau ada kesalahan kata Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.